Saya menganggap jawaban ini sebagai penerimaan penuh terhadap deklarasi Potsdam yang menetapkan penyerahan tanpa syarat dari Jepang. Pada bulan Agustus 1945, Jepang hampir kalah. Jerman, sekutu utamanya dalam Perang Dunia II, sudah kalah. Banyak kota di Jepang juga sudah hancur akibat serangan bom bertubi-tubi. Banyak pasokan makanan, minyak, senjata, dan kebutuhan militer lainnya juga sudah terputus. Namun, para pemimpin utama militer Jepang masih enggan menyerah. Mereka siap mempertahankan pulau-pulau Jepang sendiri meskipun banyak tentara dan warga sipil yang mungkin akan mati. Disinilah muncul salah satu pertanyaan terbesar dalam sejarah. Apa sebenarnya yang mendorong Jepang untuk menyerah? Dua bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat atau masuknya Uni Soviet secara tiba-tiba ke dalam perang. Sampai sekarang para sejarawan masih memperdebatkan hal ini. Ada yang mengatakan bahwa bom atom adalah alasan utamanya. Bom-bom itu menunjukkan bahwa Amerika Serikat bisa menghancurkan satu kota di Jepang hanya dengan satu bom. Ada juga yang percaya bahwa serangan Uni Soviet merupakan alasan yang sangat besar. Hal ini terjadi saat Jepang masih berharap bahwa Moskow bisa membantu mereka untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Untuk memahami perdebatan ini, kita harus melihat dulu seperti apa situasi Jepang sebelum bom atom pertama dijatuhkan. Pada tanggal 8 Mei 1945, Jerman Nazi menyerah dan perang besar di Eropa pun berakhir. Namun di Asia dan Pasifik, pertempuran lawan Jepang masih terus berlangsung. Jepang masih menguasai beberapa wilayah di Tiongkok, Korea, Asia Tenggara, dan beberapa pulau di Pasifik. Namun wilayah kekuasaannya dengan cepat mulai menyusut. Selanjutnya, Amerika Serikat dan sekutunya berhasil merebut kembali pulau-pulau penting dan pangkalan militer. Pasukan Amerika juga berhasil merebut Iwo Jima dan Okinawa. Okinawa sangat penting karena letaknya dekat dengan pulau-pulau utama Jepang. Pulau ini bisa digunakan sebagai pangkalan untuk invasi yang lebih besar. Karena itu, para pemimpin Jepang tahu bahwa negara mereka bisa diserang secara langsung. Namun, mereka tetap bersiap untuk pertahanan yang sangat kuat. Mereka mengumpulkan tentara, pesawat, senjata, bahkan warga sipil yang bisa membantu dalam pertempuran. Rencana mereka adalah membuat invasi ke Jepang harus dibayar dengan korban jiwa yang sangat besar di pihak musuh. Mereka berharap jika banyak tentara Amerika yang tewas, mungkin Amerika Serikat akan setuju dengan perjanjian yang lebih ringan. Ada beberapa pemimpin Jepang yang ingin mengakhiri perang, tapi mereka tidak mau menyerah tanpa syarat. Ada beberapa orang di pemerintahan yang sudah tahu bahwa mereka hampir tidak mungkin menang. Termasuk diantaranya adalah Perdana Menteri Kantaro Suzuki, pemimpin pemerintahan Jepang pada bulan-bulan terakhir perang. Tapi meskipun dia ingin mencari cara untuk mengakhiri pertempuran, dia tidak siap untuk langsung menerima semua tuntutan musuh. Para pemimpin Jepang ingin memastikan bahwa Kaisar Hirohito tetap berkuasa. Hirohito adalah kaisar dan pemimpin simbolis negara tersebut. Bagi banyak orang Jepang pada masa itu, dia bukan hanya raja biasa atau pemimpin politik. Rasa hormat dan kesetiaan rakyat kepadanya sangat mendalam. Oleh karena itu, istilah penyerahan tanpa syarat menjadi masalah besar bagi Jepang. Artinya, mereka harus menyerah tanpa jaminan apa yang akan terjadi pada kaisar, pemerintah, dan para pemimpin militer mereka. Ada satu masalah lagi yang memperlambat pengambilan keputusan. Di Jepang, keputusan tidak dibuat oleh satu orang saja. Ada kelompok yang terdiri dari 6 pemimpin paling berkuasa yang disebut 6 besar. Kelompok ini terdiri dari Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Perang, Menteri Angkatan Laut, serta pemimpin tertinggi Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Kelompok ini terpecah. Beberapa dari mereka ingin mencari jalan menuju perdamaian. Namun, para pemimpin militer ingin terus berperang sampai musuh memberikan syarat yang lebih baik. Karena mereka terpecah, sulit untuk membuat keputusan yang jelas dan cepat. Sementara itu, Jepang mencoba meminta bantuan kepada Uni Soviet. Pada saat itu, Uni Soviet belum secara langsung berperang dengan Jepang. Tokyo berharap Moskow bisa menjadi perantara dalam negosiasi dengan Amerika Serikat dan Inggris. Namun, para pemimpin Jepang tidak tahu bahwa Uni Soviet sudah lebih dulu membuat kesepakatan dengan sekutunya. Pada konferensi Yalta pada Februari 1945, pemimpin Soviet, Joseph Stalin, berjanji akan bergabung dalam perang melawan Jepang beberapa bulan setelah Jerman kalah. Sebagai gantinya, Uni Soviet mengharapkan akan mendapatkan pengaruh yang lebih besar di Manchuria dan memperoleh Pulau Sakhalin Selatan serta Kepulauan Kuril.
Artinya, sementara Jepang berharap Stalin akan membantu mereka dalam perundingan damai, secara diam-diam militer Soviet justru sedang mempersiapkan serangan terhadap pasukan mereka di Asia. Pada Juli 1945, para pemimpin utama sekutu berkumpul di Potsdam, dekat Berlin. Presiden Amerika Harry Truman hadir di sana. Pemimpin Soviet Joseph Stalin juga hadir. Begitu pula para pemimpin Inggris. Salah satu hal terpenting yang mereka bahas adalah bagaimana mengakhiri perang melawan Jepang. Saat Truman berada di konferensi, sebuah pesan yang sangat penting datang dari Amerika Serikat. Uji coba pertama bom atom berhasil. Uji coba ini disebut Trinity Test. Uji coba ini dilakukan pada 16 Juli 1945 di New Mexico. Bom ini dibuat dalam proyek Manhattan, sebuah program rahasia dan sangat besar dari Amerika Serikat untuk mengembangkan jenis senjata baru. Ini bukan bom biasa. Bom ini menggunakan reaksi nuklir untuk melepaskan energi yang sangat besar hanya dalam beberapa detik. Setelah uji coba yang berhasil, pemerintah Amerika tahu bahwa mereka memiliki senjata yang jauh lebih kuat daripada semua bom yang pernah digunakan sebelumnya. Pada 24 Juli, Truman memberitahu Stalin bahwa Amerika Serikat memiliki senjata baru dengan kekuatan luar biasa. Dia tidak menjelaskan detail lengkapnya. Namun, Stalin juga sudah mengetahui tentang proyek atom karena intelijen Soviet mendapatkan informasi rahasia dari dalam program tersebut. 2 hari kemudian, Amerika Serikat, Inggris, dan Tiongkok mengeluarkan deklarasi Potsdam. Deklarasi ini memerintahkan Jepang untuk menyerahkan semua angkatan bersenjatanya. Jika Jepang menolak, deklarasi tersebut memperingatkan bahwa negara itu akan menghadapi kehancuran yang cepat dan total. Uni Soviet tidak menandatangani karena masih netral dalam perang melawan Jepang. Pada hari dokumen itu dikeluarkan, kepemimpinan Jepang kembali terpecah. Ada yang ingin meminta penjelasan yang lebih jelas, terutama tentang nasib kaisar. Ada juga yang ingin menolak deklarasi tersebut. Pada akhirnya, Jepang tidak langsung menerima tuntutan untuk menyerah. Perdana Menteri Suzuki menggunakan kata dalam bahasa Jepang yang bisa berarti akan diabaikan dulu atau tidak akan memberikan komentar. Namun, Amerika Serikat menafsirkan ini sebagai penolakan. Sementara itu, bom atom sudah siap. Pada pagi hari tanggal 6 Agustus 1945, sebuah pesawat pengebom B-29 Amerika yang disebut Enola Gay terbang. Targetnya adalah Hiroshima. Hiroshima bukanlah kota yang dipilih secara acak. Kota ini merupakan pusat militer dan komunikasi yang penting. Ada markas besar militer, fasilitas logistik, dan banyak tentara yang bermarkas di sana. Namun kota ini juga merupakan kota besar yang dihuni oleh banyak sekali warga sipil. Sekitar pukul 8.15 pagi, Enola Gay menjatuhkan bom atom yang disebut Little Boy. Bom itu meledak di udara, ratusan meter di atas kota. Dalam hitungan detik, muncul cahaya dan panas yang sangat kuat. Gelombang kejut kemudian menghancurkan rumah, gedung, sekolah, toko, dan jalan. Banyak orang yang berada dekat pusat ledakan langsung meninggal. Yang lain mengalami luka bakar parah, cedera, dan terpapar radiasi. Diperkirakan puluhan ribu orang meninggal pada hari serangan itu. Lebih banyak lagi yang meninggal dalam minggu, bulan, dan tahun berikutnya karena luka-luka mereka dan efek radiasi. Menurut Arsip Nasional Amerika Serikat, sekitar 70.000 orang mungkin langsung meninggal, sementara hampir semua bangunan dalam radius sekitar 1 mil dari pusat ledakan hancur atau rusak parah. Pemerintah Jepang tidak langsung memahami apa yang terjadi. Komunikasi dengan Hiroshima terputus. Pada awalnya hanya sedikit informasi yang jelas yang sampai ke Tokyo. Militer bahkan mengirim orang untuk mencari tahu mengapa seluruh kota tiba-tiba menjadi sunyi. Saat mereka tiba, mereka melihat luasnya kehancuran. Ternyata hanya 1 bom yang digunakan. Namun kerusakan yang ditimbulkannya setara dengan serangan udara besar-besaran. Setelah ledakan itu, Presiden Truman mengumumkan bahwa bom atom digunakan di Hiroshima. Dia mengatakan bahwa Jepang telah diberi kesempatan untuk menyerah melalui deklarasi Potsdam. Dia juga memperingatkan bahwa lebih banyak serangan bisa terjadi jika pemerintah Jepang terus menolak. Namun meskipun Hiroshima telah hancur, Jepang masih belum segera menyerah. Para pemimpin utamanya masih belum mencapai kesepakatan. Masih ada beberapa yang percaya bahwa perang harus dilanjutkan. Dan sementara mereka membahas bagaimana merespons sebuah senjata yang belum sepenuhnya mereka pahami, bahaya besar lainnya sudah mendekat. Negara yang mereka harapkan akan membantu dalam pembicaraan damai justru sedang bersiap-siap untuk ikut berperang lawan mereka. 3 hari setelah Hiroshima hancur, 2 pukulan baru sekaligus menghantam Jepang. Salah satunya adalah bom atom lagi. Yang satunya lagi adalah masuknya Uni Soviet ke dalam perang.
Pada tanggal 8 Agustus 1945, Naotake Sato, duta besar Jepang di Moskow, pergi untuk meminta bantuan dalam pembicaraan damai. Namun, Menteri Luar Negeri Soviet, Vyacheslav Molotov, tidak memberikan bantuan kepadanya. Sebaliknya, Molotov memberitahu bahwa Uni Soviet akan segera menyatakan perang terhadap Jepang. Ini merupakan pukulan besar bagi pemerintah Jepang. Uni Soviet adalah negara terakhir yang mereka harapkan bisa menjadi perantara dalam bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Sekarang, bukan hanya rencana itu yang gagal. Negara yang mereka harapkan menjadi perantara justru menjadi musuh mereka. Pada tanggal 9 Agustus, lebih dari 1 juta tentara Soviet menyerang Manchuria, sebuah wilayah besar di Tiongkok yang saat itu dikuasai oleh Jepang. Di sanalah ditempatkan tentara Kwantung, kekuatan besar Jepang yang bertugas di Manchuria. Pasukan Soviet menyerang secara bersamaan dari berbagai arah menggunakan tank, artileri, pesawat, dan unit infanteri yang bergerak cepat. Tentara Kwantung tidak mampu menahan serangan mereka. Banyak dari prajurit terbaik dan perlengkapan mereka telah dipindahkan ke tempat lain sebelum serangan dimulai. Karena hal itu, pasukan Soviet dengan cepat berhasil menembus pertahanan mereka. Manchuria sangat penting bagi Jepang karena di sana terdapat banyak tentara, pangkalan militer, pabrik, rel kereta api, dan persediaan. Jika wilayah ini hilang, Jepang akan kehilangan wilayah besar dan kekuatan yang seharusnya masih bisa mereka gunakan. Ada satu lagi hal yang ditakuti oleh para pemimpin Jepang. Jika serangan Soviet terus berlanjut, pasukan mereka juga bisa mencapai Korea dan bagian utara Jepang. Artinya, Jepang bisa saja dibagi dan diduduki oleh negara-negara berbeda seperti yang terjadi pada Jerman. Pada hari yang sama, para pemimpin tertinggi Jepang berkumpul. Mereka masih terpecah soal keputusan itu. Para pemimpin sipil termasuk Menteri Luar Negeri Shigenori Togo siap menerima deklarasi Potsdam asalkan Kaisar Hirohito tetap berkuasa. Namun sebagian besar pemimpin militer menuntut syarat yang lebih berat. Mereka tidak ingin pasukan asing menduduki Jepang. Mereka ingin Jepang sendiri yang melucuti pasukannya. Mereka juga ingin otoritas Jepang yang menangani pengadilan terhadap para tersangka penjahat perang. Singkatnya, mereka ingin perang berakhir tetapi tidak ingin memberikan kendali penuh atas Jepang kepada musuh. Sementara mereka belum mencapai kesepakatan, datanglah sebuah kabar lagi. Pada tanggal 9 Agustus, pesawat pengebom Amerika B-29 bernama Boxcar menjatuhkan bom atom yang disebut Fat Man di Nagasaki. Target pertama seharusnya adalah Kokura, namun kota itu tertutup awan dan asap. Jadi pesawat pengebom berpindah ke Nagasaki. Bom itu meledak di atas kota. Diperkirakan sekitar 35.000 hingga 40.000 orang tewas seketika. Dalam waktu singkat setelah ledakan, ribuan orang lain kemudian meninggal karena luka bakar, dan radiasi. Dalam hitungan hari saja, 2 kota hancur. Pada saat yang sama, Uni Soviet dengan cepat menyerang pasukan Jepang di Manchuria. Namun meskipun situasinya sudah separah ini, suara para pemimpin utama masih imbang. Karena mereka tidak bisa mengambil keputusan, mereka meminta keputusan dari Kaisar Hirohito. Hal seperti ini sangat jarang terjadi. Biasanya Kaisar tidak secara langsung ikut campur dalam perdebatan seperti ini. Namun kali ini, beliau mengatakan bahwa perang harus diakhiri. Beliau percaya bahwa jika perang ini terus berlanjut, seluruh negara akan hancur dan lebih banyak rakyat yang akan mati. Beliau setuju untuk menerima deklarasi Potsdam dengan satu syarat. Posisinya sebagai kaisar tidak boleh dicabut. Pada tanggal 10 Agustus, Jepang mengirimkan tawaran ini kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Mereka tidak memberikan jaminan langsung bahwa seluruh kekuasaan kaisar akan tetap dipertahankan. Mereka mengatakan bahwa sejak saat penyerahan diri, dia dan pemerintah Jepang akan berada di bawah kekuasaan komandan sekutu. Mereka juga mengatakan bahwa pemerintahan Jepang nantinya akan bergantung pada keinginan rakyat Jepang. Dalam kenyataannya setelah perang, Hirohito tetap menjadi kaisar, tapi dia tidak lagi mengendalikan militer dan pemerintahan. Dia dijadikan sebagai pemimpin simbolis di bawah sistem baru Jepang. Beberapa perwira militer masih belum menerima penyerahan diri tersebut. Pada malam sebelum pengumuman, beberapa perwira muda mencoba menghentikan pesan dari kaisar. Mereka masuk ke istana kekaisaran dan mencari rekaman pidato penyerahan dirinya. Mereka berharap bisa menghancurkannya dan perang bisa terus berlanjut. Namun kudeta mereka gagal. Pada tanggal 15 Agustus untuk pertama kalinya, banyak orang Jepang mendengar suara Kaisar Hirohito di radio. Terus berharap. Dia tidak secara langsung menggunakan kata sederhana menyerah,
tetapi pesannya jelas. Jepang akan menerima tuntutan musuh dan mengakhiri perang. Pada tanggal 2 September 1945, para perwakilan Jepang menandatangani dokumen resmi penyerahan diri di kapal USS Missouri di Teluk Tokyo. Di sana, Perang Dunia II secara resmi berakhir. Namun pertanyaan besar tetap ada, mengapa Amerika Serikat memilih untuk menggunakan bom atom? Penjelasan utama dari pemerintah Amerika sederhana. Mereka ingin segera mengakhiri perang dan menghindari invasi besar-besaran ke Jepang. Sebelum bom atom siap digunakan, militer Amerika sudah membuat rencana untuk menginvasi pulau-pulau utama Jepang. Rencana keseluruhan itu disebut Operasi Downfall. Ada dua bagian besar dalam rencana ini. Yang pertama adalah Operasi Olimpik. Rencana ini adalah mendaratkan pasukan sekutu di pulau selatan bernama Kyushu pada November 1945. Setelah mereka mendapatkan pangkalan di sana, Operasi Koronep akan menyusul. Ini adalah serangan besar di daerah dekat Tokyo pada tahun 1946. Namun Jepang tahu bahwa invasi akan datang, jadi mereka membuat pertahanan sendiri yang disebut Ketsugo. Para komandan Jepang, mereka tahu bahwa sangat sulit untuk sepenuhnya mengalahkan Amerika Serikat. Rencana mereka adalah membuat invasi menjadi sulit dan penuh pertumpahan darah. Mereka akan menempatkan banyak sekali tentara, pesawat kamikaze, dan warga sipil sebagai pengamat. Semua ini untuk mempertahankan daerah-daerah yang mungkin menjadi tempat pendaratan pasukan sekutu. Mereka berharap bahwa jika korban Amerika sangat besar, Amerika akan terpaksa bernegosiasi dengan syarat yang lebih baik untuk Jepang. Amerika Serikat punya alasan untuk takut dengan rencana ini. Di Iwo Jima dan Okinawa, pasukan Amerika melihat betapa gigihnya militer Jepang bertempur, meskipun sudah jelas mereka akan kalah. Di Okinawa saja, lebih dari 10.000 personel Amerika tewas atau hilang, dan puluhan ribu lainnya terluka. Korban tewas di pihak Jepang juga sangat besar, termasuk banyak warga sipil. Tidak ada satupun angka pasti tentang berapa banyak yang akan mati jika terjadi invasi ke Jepang. Perkiraan jumlah korban berbeda-beda karena para perencana belum tahu berapa lama pertempuran akan berlangsung, seberapa kuat pertahanan sebenarnya, dan berapa banyak warga sipil yang akan ikut serta. Ada juga perkiraan yang lebih rendah. Ada juga perkiraan yang mencapai ratusan ribu tentara Amerika tewas dan terluka jika seluruh operasi berlangsung lama. Jadi yang penting dalam keputusan ini bukan hanya jumlah pastinya. Yang penting adalah para pemimpin Amerika percaya bahwa invasi ini akan sangat berdarah. Bagi Presiden Harry Truman, bom atom adalah cara untuk mengakhiri perang sebelum invasi harus dilakukan. Ada juga tekanan dari masyarakat. Amerika sudah lelah setelah bertahun-tahun perang. Keluarga-keluarga ingin para tentara mereka segera pulang. Tapi mereka juga tidak ingin memberikan syarat damai yang lunak kepada Jepang setelah Pearl Harbor dan pertempuran panjang di Pasifik. Jadi bagi para sejarawan yang mendukung penjelasan utama, bom digunakan untuk memaksa Jepang segera menyerah dan menghindari lebih banyak korban jiwa di kedua belah pihak. Namun ada sejarawan lain yang tidak yakin bahwa ini saja alasannya. Bagi mereka, Amerika Serikat juga sudah memikirkan masalah berikutnya setelah Perang Dunia II, yaitu Uni Soviet. Sebelum uji coba atom yang berhasil, Amerika masih menginginkan bantuan pasukan Soviet melawan Jepang. Namun ketika Truman mengetahui bahwa senjata baru itu berhasil, kebutuhannya akan bantuan Stalin pun berkurang. Jika Jepang menyerah sebelum Uni Soviet mendapatkan bagian besar Asia, pengaruh Moskow setelah perang akan menjadi lebih kecil. Karena itu, ada sejarawan yang mengatakan bahwa bom atom bukan hanya senjata melawan Jepang. Ini juga merupakan cara untuk menunjukkan kepada Uni Soviet kekuatan baru Amerika Serikat. Namun tidak cukup juga untuk mengatakan bahwa bom itu hanya digunakan untuk menakut-nakuti Moskow. Pada saat itu, perang masih berlangsung, Jepang belum menyerah. Militer Amerika masih merencanakan invasi, dan Amerika Serikat juga tidak yakin apakah satu bom atom cukup untuk memaksa kepemimpinan Jepang. Jadi, alasan sebenarnya lebih rumit. Amerika ingin perang segera berakhir. Mereka ingin menghindari invasi. Dan pada saat yang sama, mereka juga memikirkan siapa yang akan memiliki kekuasaan di Asia ketika Jepang benar-benar kalah. Namun untuk mengetahui alasan terbesar di balik penyerahan diri, kita harus melihat bukan hanya apa yang dipikirkan oleh Amerika Serikat. Kita juga harus melihat apa sebenarnya yang paling ditakuti oleh para pemimpin Jepang. Bom atom, invasi Soviet, atau datangnya dua bahaya sekaligus yang tidak lagi bisa mereka hentikan. Disinilah perdebatan semakin memanas.
Mengapa Amerika Serikat terburu-buru menggunakan bom atom jika Uni Soviet juga akan ikut masuk perang? Menurut beberapa sejarawan, Presiden Harry Truman ingin perang berakhir sebelum Uni Soviet mendapatkan kendali lebih besar di Asia. Pada awalnya, bantuan militer Soviet sangat penting bagi Amerika. Namun setelah uji coba bom atom pertama berhasil, Truman memiliki cara lain untuk memaksa Jepang menyerah. Pemerintah Amerika juga takut dengan kekuatan yang semakin besar dari pemimpin Soviet, Joseph Stalin. Setelah Jerman dikalahkan, Uni Soviet menguasai sebagian besar Eropa Timur. Amerika Serikat khawatir hal yang sama akan terjadi di Asia. Jika tentara Soviet berhasil masuk jauh ke Manchuria, Korea, dan pulau-pulau Jepang, mereka bisa menuntut bagian sendiri dalam pendudukan dan pemerintahan di wilayah tersebut. Jadi bagi beberapa sejarawan, bom atom itu bukan hanya pesan yang ditujukan kepada Jepang. Ini juga menunjukkan kepada Uni Soviet bahwa Amerika memiliki senjata baru yang tidak bisa ditandingi pada saat itu. Namun tidak semua sejarawan menerima pandangan ini. Tidak ada bukti kuat bahwa tujuan utama bom atom hanyalah untuk menakut-nakuti Uni Soviet. Perang masih terus berlangsung, Jepang belum menyerah, dan kedua belah pihak masih bersiap untuk kemungkinan invasi. Ada juga perdebatan tentang deklarasi Potsdam. Sebelum bom atom dijatuhkan, ada beberapa pejabat Amerika yang ingin menyampaikan dengan jelas kepada Jepang bahwa kaisar masih bisa tetap menjadi kaisar setelah menyerah. Mereka tahu betapa pentingnya Kaisar Hirohito bagi rakyat dan pemerintah Jepang, tetapi hal ini tidak secara jelas dimasukkan dalam deklarasi. Bagi beberapa sejarawan, jika Amerika segera memastikan bahwa kaisar akan tetap berkuasa, mungkin Jepang akan menyerah lebih awal. Namun bagi sejarawan lain, hal itu juga belum tentu. Di sini, militer Jepang mungkin berpikir bahwa Amerika mulai melemah dan mereka masih bisa meminta lebih banyak syarat. Para pemimpin militer Jepang yang keras kepala juga tidak menunjukkan bahwa mereka siap menyerah sebelum peristiwa bulan Agustus. Meskipun banyak kota sudah hancur dan persediaan sudah menipis, dan meskipun blokade laut sudah sangat ketat, mereka masih ingin melanjutkan perlawanan. Jadi kita kembali ke pertanyaan terpenting, apa sebenarnya yang membuat Jepang berubah pikiran? Bagi satu pihak dalam perdebatan, bom atom adalah alasan terbesar. Hiroshima dan Nagasaki menunjukkan bahwa Amerika mampu menghancurkan seluruh kota hanya dengan satu bom. Para pemimpin Jepang juga tidak tahu berapa banyak lagi yang dimiliki Amerika Serikat. Mereka mungkin berpikir bahwa Tokyo atau kota besar lainnya akan menjadi target berikutnya. Mereka juga tahu bahwa mereka tidak memiliki pertahanan terhadap senjata seperti ini. Bahkan jika mereka melanjutkan rencana pertahanan Ketsugo, Amerika bisa saja membom kota-kota mereka terlebih dahulu sebelum invasi dimulai. Pesan dari Kaisar Hirohito juga jelas bahwa bom baru dengan kekuatan luar biasa adalah alasan besar di balik keputusannya. Dia ingin menghindari kehancuran kota lain dan kehancuran total seluruh negara. Namun, ada sejarawan lain yang mengatakan bahwa masuknya Uni Soviet memiliki dampak yang lebih besar. Sebelumnya, Jepang masih berharap bisa menggunakan Moskow sebagai perantara. Mereka berencana untuk meminta perjanjian damai yang lebih ringan daripada penyerahan tanpa syarat. Ketika Uni Soviet mendeklarasikan perang, harapan itu benar-benar hilang. Moskow tidak bisa lagi menjadi perantara karena sekarang sudah menjadi musuh. Kemungkinan tentara Soviet masuk langsung ke pulau-pulau Jepang juga jauh lebih menakutkan bagi para pemimpin Jepang. Jika itu terjadi, negara bisa saja terbagi seperti Jerman. Komunisme juga bisa menyebar, dan kaisar beserta keluarganya bisa lenyap sepenuhnya. Menurut para sejarawan, ini militer Jepang masih bisa menahan kehancuran kota-kota karena sudah banyak kota yang hancur akibat pengeboman biasa. Pada bulan Maret 1945, pengebom Amerika membakar sebagian besar wilayah Tokyo. Puluhan ribu orang tewas hanya dalam satu malam. Jadi meskipun bom atom itu berbeda dan jauh lebih kuat, kehancuran besar-besaran dan kematian warga sipil bukanlah hal baru bagi para pemimpin Jepang. Invasi Sovietlah yang menghancurkan rencana militer dan politik mereka yang tersisa. Tidak ada lagi perantara. Ada pasukan besar baru yang menyerang dari utara dan mengancam bahwa negara mereka akan diduduki oleh dua kekuatan super yang berbeda. Namun sulit juga untuk mengatakan bahwa bom atom tidak memiliki dampak besar. Setelah Hiroshima, para pemimpin yang ingin menyerah memiliki alasan untuk mengatakan bahwa kekalahan yang dihadapi Jepang bukanlah kekalahan biasa. Mereka dikalahkan oleh senjata yang belum bisa dibuat atau dihentikan oleh negara mereka. Hal ini membantu militer menerima keputusan untuk menyerah tanpa secara langsung mengatakan bahwa mereka hanya kalah dalam pertempuran biasa.
Singkatnya, kedua peristiwa tersebut mungkin memiliki dampak yang berbeda. Invasi Soviet menghancurkan strategi terakhir Jepang. Sementara itu, bom atom memberikan alasan yang jelas dan menakutkan untuk segera mengakhiri perang. Ada juga pertanyaan apakah ada cara lain untuk mengakhiri perang tanpa menggunakan bom atom. Amerika mungkin bisa melanjutkan blokade laut dan pengeboman biasa, tetapi itu bukanlah opsi yang damai. Banyak warga sipil Jepang yang mungkin akan mati karena kelaparan, kebakaran, penyakit, dan serangan udara yang terus berlanjut. Pembunuhan juga mungkin akan terus terjadi di Tiongkok, Korea, Asia Tenggara, dan wilayah lain yang masih dikuasai Jepang. Amerika juga mungkin hanya akan menunggu dampak penuh dari invasi Soviet. Namun, ada risiko bahwa kontrol Uni Soviet di Asia akan semakin meluas dan Jepang benar-benar terpecah. Dan jika semua cara itu tidak berhasil, maka rencana invasi sekutu akan benar-benar dijalankan, yang pasti akan menyebabkan korban jiwa yang sangat besar di kedua belah pihak. Jadi, tidak ada jawaban sederhana yang mengatakan hanya satu peristiwa yang mengakhiri perang. Dokumen dan pernyataan para pemimpin pada masa itu juga berbeda-beda. Ada pernyataan yang mengatakan mereka lebih takut pada bom atom. Ada juga yang mengatakan invasi Soviet lebih mengejutkan. Ada juga memoir yang ditulis setelah perang, ketika beberapa pemimpin mencoba membela tindakan mereka atau menghindari tanggung jawab. Yang jelas, Jepang belum menyerah setelah Hiroshima saja. Situasinya berubah ketika deklarasi perang oleh Uni Soviet dan bom atom kedua terjadi hampir bersamaan. Setelah itu, Kaisar Hirohito turun tangan secara langsung dan memilih untuk mengakhiri perang. Menurut dokumen yang dirilis oleh National Security Archive, beberapa pemimpin Jepang memandang bom atom dan deklarasi perang oleh Uni Soviet sebagai alasan bersama yang mempercepat penyerahan diri. Jadi pertanyaannya bukan hanya apakah bom atom atau invasi Soviet. Lebih tepat untuk bertanya bagaimana kedua peristiwa tersebut secara bersamaan menghancurkan semua harapan yang tersisa bagi Jepang. Bom atom menunjukkan bahwa kota-kota mereka bisa dimusnahkan. Invasi Soviet menunjukkan bahwa tidak ada lagi negara yang akan menjadi penengah dan tidak ada arah aman untuk melarikan diri. Pada Agustus 1945 bukan hanya satu pintu yang tertutup bagi Jepang. Semua pintu tertutup secara bersamaan dan secara resmi penyerahan diri ditandatangani pada 2 September 1945. Perang Dunia II berakhir, tetapi sebuah perdebatan justru dimulai dan tetap hidup hingga sekarang.